Kita mau kembali sama saya. Di sini saya akan membandingkan VGA keduanya ada di sini ya. 750 Ti dengan 1030. Lebih rekomend yang mana, ini atau yang ini? Kalau untuk performa gaming pasti yang lebih bagus inilah. Tapi kita nanti buktikan aja lebih bagus yang mana, dan juga dari segi irit dayanya lebih irit yang mana. Kalau bisa dilihat ini ya. Ini 1030 mereknya Zotac, ini juga mereknya Zotac sih, single fan juga tanpa power pin semua ya. 1030 itu bagus atau tidak sih jika dibandingkan dengan 750 Ti, dan juga sebagai perbandingan harga juga sih. Kalau GTX 750 Ti itu harga sekarang tuh 1.050.000, naik pesat. Kalau yang ini 850 ribuan, sama-sama second ya posisinya, sama-sama second tanpa box. 850 1.050.000, hampir terpaut 200.000 ya, seperti itulah. Tapi untuk GTX 1030 dia itu juga bagus sih, seri terbagus seri GT ya, seri GT. Jadinya dia itu terbagus, dan juga di sini fan-nya kecil ya, nih kecil, dan seperti itu aja. Dan di sini saya akan membandingkan dari segi gaming maupun editing, apakah cepat atau tidak jika dibandingkan dengan ini, keduanya ini ya, cepat atau tidak. Dan juga sebagai referensi kalian jika ingin membeli PC yang carry hore lah, biasanya sih ya carry hore sih, dan juga kebanyakan orang dia itu ingin membelinya 750 Ti untuk gaming, dan juga 1030 untuk gaming ringan-ringan dan juga hemat daya, biasanya seperti itu. Dan kita akan lanjut saja untuk ngetesnya. Tapi sebelum saya tes, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman di pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan di sini saya mengetesnya dengan Core i5 3550 ya, seperti itulah, seperti yang biasanya saya akan mengetesnya menggunakan itu. Dan kita akan mulai tesnya sekarang, yuk. Dan yang pertama saya akan membandingkan di Genebench R15 untuk GTX 750 Ti dengan 1030. Yang dimana untuk skor CPU nya dia itu sama 490 CP, yang dimana saya menggunakan Core i5 3550, jadinya sama sih untuk CPU nya. Tetapi di bagian OpenGL nya agak berbeda sedikit, malah lebih bagusan 1030, yang dimana dia mendapatkan 73,76, tetapi kalau yang 750 Ti dia mendapatkan 73,0,5, hanya terpaut ya nggak sampai 1 fps lah, cuma 0,an lah. Yang dimana di sini saya menggunakan 750 Ti 2GB DDR5 dan juga GT 1030 2GB DDR5, sama-sama 2GB DDR5, yang dimana hanya terpaut sedikit. Tapi harusnya sih lebih bagus 750 Ti sih kalau menurutku, tetapi ini hanya terpaut tipis sekali, lebih bagusan GT 1030. Dan kita lanjut saja ke game Valorant, yang dimana di settingan Full HD dan juga low. Di minimalnya untuk GT 1030 mendapatkan 95 fps, maksimalnya 151 fps, dan rata-ratanya 123 fps. Sedangkan yang 750 Ti 102 minimalnya, maksimalnya 181, rata-ratanya 139. Jika kita bandingkan dari segi settingan low, lebih bagusan 750 Ti, yang dimana terpaut hampir 10 lah, bisa dibilang seperti itu. Kita bandingkan dari segi rata-ratanya saja, jangan dari segi minimal maupun maksimalnya ya, karena dari segi minimalnya dan juga maksimalnya dia itu hanya menyentuh satu kali aja di fps nya tersebut. Jadi kita bandingkan dari segi rata-ratanya saja yang terlihat jelas banget lah. Jadi dari segi settingan low bagusan 750 Ti. Dan kita naikkan ke medium untuk GT 1030, dia itu mendapatkan 89 minimalnya, maksimalnya 135, rata-ratanya 115. Sedangkan 750 Ti 92 fps minimalnya, maksimalnya 149, rata-ratanya 126. Jika kita bandingkan masih bagusan 750 Ti, hanya terpaut 10 lah. Kurang lebih sama seperti yang tadi ya, untuk yang ini jadinya lebih bagusan 750 Ti. Dan kita naikkan ke settingan high, yang dimana minimalnya 85 untuk GT 1030, maksimalnya 128, dan juga rata-ratanya 108. Dan lalu 750 Ti minimalnya 91, maksimalnya 114, dan rata-ratanya 118 fps. Jadi ya sama seperti yang tadi sih, di settingan low maupun medium hanya terpaut 10 fps untuk yang ini. Untuk game Valorant lebih cenderung ke 750 Ti karena lebih bagus. Dan selanjutnya di game PUBG yang dimana di settingan Full HD, di very low, low, medium, high, dan juga ultra. Yang pertama di very low, Anda bisa lihat sendiri dari segi perbandingannya, nggak usah saya jelaskan langsung ya. Jika kita lihat dari segi rata-ratanya, dia itu hanya terpaut sedikit, hanya 1 fps, jadinya ya kita bisa dibilang 11-12 lah, sama lah dari segi very low, jadinya draw. Dan selanjutnya kita naikkan di settingan low. Jika kita lihat dia itu malah lebih bagusan yang GT 1030, dari segi rata-ratanya terpaut 6 fps, tinggal Anda lihat sendiri itu ya, 116 dengan 110, bagusan GT 1030. Dan lalu kita naikkan ke medium, ini juga sama sih, lebih bagusan ke GT 1030
terpaut 5 fps dari segi rata-ratanya 98 ke 93. Dan lalu kita naikkan lagi di settingan high yang dimana malah bagusan 750 Ti yang dimana mendapatkan 88 fps, sedangkan yang 1030 mendapatkan 81 fps, terpaut 7 fps. Jadinya di settingan high tersebut emang agak berat sih. Dan lalu selanjutnya di settingan ultra, jikalau kita bandingkan dari segi minimal maupun maksimalnya, dia itu emang menang GT 1030, tetapi dari segi rata-ratanya malah sama, draw. Jadi kesimpulannya kalau PUBG Lite itu sama-sama bagus, yang dimana settingan pertama very low dia tuh menang 750 Ti, di settingan low menang 1030, di settingan medium menang 1030, di settingan high menang 750 Ti, di settingan ultra dia itu malah draw. Jadinya seri, sama-sama bagus kalau buatku di PUBG Lite. Hanya berbeda di bagian game Valorant, dia itu malah lebih bagus 750 Ti kalau menurutku di game Valorant. Jadi untuk gaming lebih saya sarankan untuk 750 Ti karena ya terpaut sedikit tapi nggak masalah sih. Dari segi performa emang lebih bagus 750 Ti. Dan selanjutnya di tes yang terakhir yaitu dari segi dayanya, yang dimana minimalnya untuk 1030 mendapatkan 47 watt, sedangkan yang 750 Ti mendapatkan 52 watt. Hanya terpaut 5 watt lebih irit 1030 daripada 750 Ti di posisi idle, tidak ngapa-ngapain di desktop. Dan selanjutnya dari segi daya maksimalnya, atau dimana bukan maksimal sih, bermain game di settingan PUBG Lite Ultra dan juga Full HD. Dia tuh mendapatkan 123 watt untuk 1030 dan juga 149 watt untuk 750 Ti. Jadi kalau lihat dari segi maksimalnya, dia tuh terpaut agak jauh, 26 watt dari 1030 ke 750 Ti, tapi ya emang nggak masalah sih. Yang dimana dari segi TDP nya emang berbeda sekali sih. 1030 emang cenderung ke low profile, jadinya dia itu lebih irit jika dibandingkan dengan 750 Ti, jadinya nggak masalah sih. Tapi dari segi performa sih ya 11-12 lah, meskipun lebih bagus 750 Ti tapi wattnya lebih irit 1030. Jadi bisa Anda simpulkan sendiri lebih bagus mana dari segi performa dan juga dari segi wattnya. Tetapi yang membedakan sekali lagi yaitu dari segi harganya. Harganya terpaut agak jauh, ya dimana 1030 second untuk sekarang ini 850.000 untuk harga sekarang second. Untuk harga barunya yaitu sekitar 1,150, 1.150.000 lah untuk harga barunya sekarang. Tetapi 750 Ti yang mereknya Zotac dia itu untuk secondnya harganya 1.150.000 untuk harga sekarang untuk secondnya. Tetapi untuk harga barunya dia itu memang tidak ada sih untuk sekarang ini, karena memang sudah tidak produksi lagi untuk yang serinya Zotac. Tetapi jika kalian lihat di merek-merek lain seperti Furion dan juga yang lainnya, dia itu harganya 1,4 maupun 1,5. Jadi kita bandingkan dari segi secondnya aja ya. Dari segi secondnya 850 dengan 1.150.000, terpaut 300.000, yang dimana dari segi performa hampir sama, dari segi wattnya agak jauh sedikit. Jika 750 Ti tidak ada atau habis, silahkan cari 1030 ya, karena kurang lebih performanya sama tetapi dari segi harganya terpaut 300.000 dan juga wattnya lebih irit sih. Silahkan bingung sendiri memilih 750 Ti maupun 1030, aku juga agak bingung sih ya. Atau silahkan komen di bawah aja untuk rekomen yang mana, 1030 maupun 750 Ti. Kalau saya sih untuk gaming ya 750 Ti sih. Tetapi jika tidak memakai gaming atau buat kantoran atau warnet biasa yang hemat daya, saya lebih memilih 1030. Teruntuk hemat daya dan juga harganya lebih murah daripada 750 Ti. Seperti itu aja kesimpulan dari saya, semoga bermanfaat, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video yang menarik review-review part PC seperti SSD, hard disk, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.